teman-teman pelajar untuk bisa menyeimbangkan diri bukan hanya dalam segi waktu, tapi juga dalam segi energi. Sebelumnya baca Qur'annya cuma berapa halaman, kalau di Ramadan bisa target sampai 1 juz gitu kan. Di bangku kelas tuh ada banyak energi yang harus dipusatkan perhatiannya, harus dikerahkan untuk memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan cara berpikir kita untuk menjawab sesuatu. Itu, justru yang paling menguras energi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, waktu, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Rizka Anissa sebagai IPM Semamio yang akan menemani teman-teman di episode podcast Osaka kali ini. Teman-teman pendengar, pernahkah kita merasa lelah bukan karena fisik, tapi karena pikiran yang terus berjalan tanpa henti? Rutinitas yang padat, terus tuntutan yang datang bertubi-tubi, dan dunia yang seolah tidak pernah berhenti. Seringkali membuat jiwa kita ikut kelelahan kan? Nah, Ramadan hadir sebagai momen untuk memperlambat langkah. Bukan hanya menahan lapar maupun dahaga, tetapi juga belajar berhenti sejenak, menenangkan hati, dan memberi ruang bagi jiwa untuk beristirahat. Karena Ramadan, pada episode kali ini, pada podcast Osaka, mengangkat tema Ramadan sebagai momentum rehat mental di tengah sibuknya dunia. Untuk menemani obrolan kita, telah hadir bersama kita Arika Winda, yang insya Allah akan memberikan pandangan tentang bagaimana Ramadan dapat menjadi waktu untuk menata ulang pikiran, menenangkan hati, dan menjalani hidup dengan lebih pelan dan bermakna secara Islami. Nah, sekarang banyak pelajar dan orang dewasa merasa hidupnya berjalan sangat cepat. Tugas, tuntutan, dan ekspektasi terus datang tanpa henti. Gimana kabarnya, Kak? Ya, alhamdulillah, salam kenal. Sebelumnya namanya siapa? Arika. Bisa dipanggil? Arika, Mbak Arika biasanya. Kak Arika, gitu. boleh. Heeh. Nah, sekarang kan Terus, banyak pelajar dan orang dewasa. Itu kayak merasa hidupnya berjalan sangat cepat. Seperti tugas, tuntutan, dan ekspektasi itu terus datang tanpa henti. Nah, menurut Kak Arika Winda, bagaimana biasanya kondisi mental seseorang yang hidup dalam ritme seperti ini? Oke. Pada dasarnya setiap manusia hidup dengan banyak tuntutan dan Iya. banyak tugas yang harus dikerjakan masing-masingnya. Pelajar, orang dewasa, bahkan anak-anak juga punya tuntutan perkembangan masing-masingnya gitu ya. Nah, dalam konteks pelajar, tentu tuntutan ini hadir nggak cuman dari segi akademis saja gitu ya. Kalau di konteks teman-teman SMA, pelajar-pelajar SMA ataupun SMP, tuntutan ini hadir juga untuk bisa, mencapai apa yang kemudian mereka harapkan dari segi karir nantinya atau pada segi, cita-cita gitu yang pengen diraih kayak gitu ya. Nah, otomatis untuk bisa mencapai keinginan tadi gitu ya, maka teman-teman pelajar ini akan mengusahakan semampu dan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk menyiapkan dirinya untuk mencapai tadi gitu ya, mencapai, karir yang baik, mencapai cita-cita yang sesuai dengan keinginan gitu ya. Tapi kan nggak semudah itu gitu ya, Dik, ya. Ternyata di sepanjang usaha untuk mencapai karir ataupun cita-cita yang diharapkan itu banyak sekali perjuangan yang mungkin menantang gitu ya. Ada tugas-tugas yang mungkin nggak selalu mudah buat dikerjakan, ujian-ujian yang ternyata juga bisa untuk dapat nilai yang nggak sesuai gitu ya. Belum lagi dorongan atau support dari orang terdekat yang nggak selalu cukup untuk bisa membantu mendorong kita bisa mencapai nilai-nilai itu gitu ya. Terus selain itu kan kita kan, teman-teman pelajar juga seringkali dihadapkan dengan aktivitas les, aktivitas pengembangan skill di luar akademis gitu ya. Itu sebenarnya juga bagus, apalagi kalau teman-teman IPM organisasi gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bagus karena memang untuk, mendukung perkembangan dari, remaja itu sendiri gitu ya, atau pelajar itu sendiri. Tapi walaupun mendukung perkembangan dan dorongan perkembangannya cukup tinggi gitu ya, teman-teman pelajar tetap manusia gitu ya. Ada masanya teman-teman itu juga perlu untuk
atau pernah merasa capek kayak gitu, atau pernah merasa lelah gitu ya pada aktivitas yang menuntut berpikir keras gitu ya sendirian, dan itu banyak nggak sedikit Mhm. gitu ya. Pelajaran juga banyak ya Dek, berapa Iya, total pelajarannya berapa? bisa sampai 17 ada. 17 mata pelajaran, belum lagi ekstrakurikuler Ya, ada betul. sendiri, belum lagi persiapan untuk, nantinya di perkuliahan juga ada ya kalau nggak salah. Jadi program-program sekolah juga akhirnya menuntut teman-teman pelajar untuk bisa menyeimbangkan diri bukan hanya dalam segi waktu, tapi juga dalam segi energi gitu. Karena secara nggak langsung walaupun kelihatannya gitu ya, kita sekolah dari jam 7 sampai jam 5, jam berapa, jam 5 gitu ya, Senin sampai Jumat gitu, ya udah biasa aja gitu karena kan masih ada jam istirahat, ada waktu Mhm. makan, tapi nggak sesederhana kelihatannya loh gitu. Iya. Di bangku kelas tuh ada banyak energi yang harus dipusatkan perhatiannya, harus dikerahkan untuk memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan cara berpikir kita untuk menjawab sesuatu. Itu justru yang paling menguras energi kita gitu. Mhm. Sehingga ketika aktivitas ini kemudian berulang, bertumpuk gitu ya, apalagi, setiap kita nggak selalu punya kesadaran diri yang baik tentang mengenali dirinya sendiri. Iya. Bisa jadi salah satu pelajar atau adik merasa bahwa, dirinya adik ini lagi capek gitu, bisa mengenali, sinyal tubuhnya gitu ya, tapi beberapa teman-teman yang lain mungkin nggak mengenali itu, sehingga akhirnya beberapa yang lain tetap, memaksakan diri untuk memaksimalkan, diri di berbagai peran yang dia hadapi di sekolah, gitu. Sedangkan kalau ketika kita nggak mengenali sinyal capek atau sinyal lelah di tubuh kita gitu ya, capek ini tuh nggak senantiasa hilang itu gitu aja gitu, nggak selalu langsung hilang ya, tapi capek ini tuh malah numpuk gitu. Nah, Mmm. tumpukan-tumpukannya ini nantinya akan jadi dampak yang negatif buat diri kita gitu. Karena kan pada dasarnya kita aja dalam satu hari bisa mengalami atau menghadapi perasaan di berbagai situasi yang banyak ya. Iya. Mungkin tadi pagi kita ketemu sama, orang di jalan yang bikin macet misalkan, terus tadi mamah juga masaknya kurang enak misalkan, itu kan udah bikin situasinya nggak nyaman. Apalagi saat di sekolah, mungkin nggak telat, tapi di dalam kelas ada teman-teman yang mungkin ganggu misalnya, atau Iya. apapun itu yang kemudian bikin kita akhirnya selalu punya reaksi emosional dari setiap situasi yang kita hadapin. Nah, ketika kita nggak bisa menguraikan, reaksi emosional yang kita hadapin setiap situasi itu tadi gitu ya, itu nantinya akan jadi tumpukan-tumpukan negatif yang nantinya itu juga dampaknya akan kita rasakan sendiri. Mmm. Bisa jadi bentuknya perubahan, mmm, perasaan, perubahan emosi gitu yang tiba-tiba biasanya dia ceria banget orangnya tiba-tiba jutek gitu ya, misalnya pernah nggak ketemu sama Pernah temannya pernah, kayak gitu banyak. ya? Atau, biasanya dia jutek malah tiba-tiba ceria, itu juga ada Mhm, gitu ada. kebalikannya. Jadi kayak lonjakan emosional yang sangat-sangat drastis itu juga jadi bagian dari tumpukan, perasaan, emosi, atau kecapean tadi, kelelahan yang nggak bisa diurai. Bukan karena nggak bisa diurainya, tapi belum dikenali Mhm. gitu. Ya jadi itu, atau juga bisa jadi dampaknya ke yang kedua selain emosi adalah perilaku. Biasanya temanku yang ini tuh, apa ya, sukanya nolong gitu, ramah, sekarang kok jadi kayak menarik diri, nggak pernah mau bantuin gitu, tiba-tiba suka marah-marah gitu. Nah, itu juga jadi bagian dari perubahan perilaku yang jadi bagian dari dampak tumpukan-tumpukan tadi gitu. Sampai kalau nanti udah sampai penuh banget nih tumpukannya, bisa jadi nanti reaksi dampaknya itu juga ke arah fisik. Mungkin jadinya sering sakit gitu ya, mungkin biasanya 1 bulan nggak pernah sakit tuh, tiba-tiba tuh sering nggak masuk nih teman-teman kayak gitu. Nah, itu bisa jadi ada satu sinyal yang sebenarnya dari tubuh tuh bilang kalau, "Eh, ayo yuk istirahat," gitu. Tapi ternyata kita nggak selalu mendengarkan sinyal itu. Nah, itulah yang akhirnya bikin, siklus yang nggak sehat buat diri kita, terutama pelajar, dalam menumpuk emosi tadi dan menumpuk kelelahan yang tidak diuraikan. Iya. Sehingga highlight masalah utamanya adalah kesadaran diri atau awareness gitu. Iya. Sejauh mana setiap pelajar itu bisa tahu gitu kondisi dirinya seperti apa. Gak selalu bisa berfokus sama orang lain, gak selalu berfokus sama tugas doang, gak selalu berfokus sama organisasi atau guru aja, tapi juga bisa bercermin pada diri sendiri bahwa, "Oh, hari ini aku harusnya bisa rehat," gitu. Mhm. Nah, di momen Ramadan ini Allah kayak kasih kita 1 bulan penuh buat jeda gitu dari Iya, benar. semua kekeosan gitu Mhm. ya, aktivitas yang nggak ada hentinya gitu kan ibarat. Walaupun libur, mungkin libur itu pun juga nggak selalu bisa kita gunakan untuk waktu kita untuk istirahat loh. Bisa jadi Sabtu Minggu masih ada tugas sekolah yang tetap harus diberesin, tugas organisasi, atau
urusan pribadi kita. Karena jangan lupa urusan pribadi kita tuh nggak cuma tentang diri kita sendiri doang. Benar. Urusan kita sama orang tua kita itu kan juga urusan pribadi ya. Urusan kita sama hobi kita gitu ya, sama teman-teman yang ada di rumah itu kan juga urusan pribadi, dan itu nggak bisa cuman didapetin dari waktu libur kita yang 2 hari doang kan. Iya. Sehingga kayak seolah-olah tubuh kita, fisik kita, psikis kita tuh kayak kerja terus Senin sampai dengan Minggu. Walaupun dari sekolah kan udah libur Sabtu Minggu gitu ya, tetap aja gitu energi seseorang atau apa ya, kemampuan kita untuk bisa menghadapi berbagai peran itu juga terbatas gitu. Sehingga ketika kemudian Allah kasih momen Ramadan ini justru jadi kesempatan besar dan berharga banget buat setiap dari kita, dari Iya. umat muslim kayak gitu. Terus kenapa sih kemudian Ramadan ini jadi bentuk kesempatan berharga dari Allah untuk kita berjeda? Karena dari aktivitasnya aja kita lihat dari makna dari Ramadan sendiri ya. Allah tuh kasih ganjaran yang berlipat-lipat kan di bulan ini deh. Benar. Sehingga alhamdulillah negara kita juga mostly Islam gitu ya. Ya. Jadi udah banyak sekali sistem-sistem yang mendukung untuk kemudian mungkin mengurangi jam kerja, ada beberapa mengurangi jam sekolah juga, yang mendukung juga untuk kita bisa banyak-banyak ibadah. Nah, salah satu bentuk kemudian kita akhirnya dikasih waktu yang lebih banyak buat ibadah adalah juga untuk bisa mendalami diri kita sendiri atau Benar. menelusuri diri kita sendiri. Ketika kita mungkin hari-hari biasa itu kan pagi bangun, sarapan, berangkat, pulang, udah gitu ya. Kalau sekarang kan beda gitu, kita ada momen sahur, ada momen paling enggak usahakan sholat duha gitu kan. Itu tuh jadi salah satu aktivitas yang membuat kita punya variasi untuk bisa terkoneksi sama diri sendiri. Sholat itu kan kita nggak bersama-sama ya, Iya. maksudnya bukan yang jamaah ya, maksudnya Iya. urusannya kan sendiri-sendiri ya, Iya. takbiratul ihram dan sebagainya sendiri-sendiri kan. Nah, itulah bentuk kita juga bagian dari kita dikasih kesempatan buat terkoneksi ulang dengan diri sendiri. Sejauh mana kita bisa khusyuk ketika sholat gitu ya, secara nggak langsung itu pasti kita akan reflect gitu atau refleksikan diri kita gitu, oh ternyata aku selama ini gedebak-gedebuk ya, kesusu ya kalau misalkan ibadah gitu misalkan, atau kalau baca Quran aku ternyata nggak terlalu bisa tahan sampai 5 lembar ya, cuman 1 lembar udah gitu, Iya. habis itu tiktokan atau apa gitu ya. Oh ternyata begini ya aku ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi yang tadi aku maksud adalah kesempatan berharga buat kita untuk bisa berjeda, gitu. Minimal ibadah-ibadah yang nantinya ibadah-ibadah yang diusahakan di bulan Ramadan ini, itu menjadi salah satu tools atau alat yang bisa membantu kita untuk bisa terkoneksi dengan diri sendiri. Iya. Gitu. Karena pada dasarnya mau kita punya sahabat yang setia banget, mau punya pasangan atau pacar yang setia banget sama kita, in the end of the day tetap kita butuh diri kita sendiri Benar. gitu ya. Pada saat kita dikecewakan orang, pada saat kita nggak disupport sama keluarga, pada saat ternyata realita nggak sesuai ekspektasi kita, pada saat kita nggak selalu bisa perform pada tes-tes yang kita lakukan, pada saat kita gagal. Meskipun teman-teman kita bisa pemeluk kita gitu ya, tapi pelukan yang paling ampuh tuh tetap pelukan diri sendiri Benar. gitu. Jadi momentum ini tuh sebenarnya ngingetin kita bahwa ayo lihat lagi dirimu lagi gitu. Nah, masalahnya nggak semua orang punya apa ya, Kesadaran. nilai nggak semua orang punya nilai dan pandangan tentang makna Ramadan ini Iya. gitu. Beberapa ya hanya Ramadan lewat gitu. Nah, ini yang kemudian jadi salah satu bentuk dakwahnya juga dari teman-teman Semamio kan, untuk bisa membantu menyadarkan teman-teman semuanya tentang ini Ramadan tuh mahal banget loh harganya, setahun cuma sekali loh, dan cuma 30 hari, bahkan ada yang nggak sampai gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak ber bermulai dari why kenapa kita perlu memaknai Ramadan dengan berbeda, kita nggak akan bisa nemu dampak atau impact dari yang tadi aku bilang sebagai jeda atau menenangkan diri itu gitu, nggak akan bisa gitu. Yang penting ya tadi, yang pokoknya yang paling menentukan seseorang bisa menjadikan momentum Ramadan ini adalah sebagai momentum berjeda dan kesempatan berharga untuk terkoneksi dengan diri sendiri adalah ketika seseorang sudah tahu kenapa Ramadan itu istimewa, kenapa Ramadan itu dikasih buat kita setahun sekali, dan kenapa Ramadan penting untuk kita usahakan semaksimal mungkin ibadahnya gitu. Karena kalau kita nggak tahu, mungkin kita akan ngelihat ya udahlah, yang penting kan puasa udah, tanpa bisa memaknai itu gitu. Gitu sih mungkin Berarti menurut Kak Marika. Kak Arika itu kayak Ramadan pasti berbeda kan dari hari yang sebelumnya. Dan Ramadan itu sebagai hari yang untuk mengoreksi
diri kita sendiri. Dari Mhm. apalagi kan kalau hari biasa itu kan pasti kan padat banget. Terus juga Mhm. monoton. Terus Ramadan itu sebagai refleksi juga. Bener banget. Hmm, Pada saat hari biasa, kita mungkin punya ya beberapa teman yang bisa diandalkan untuk bisa memberikan feedback atau evaluasi ke diri kita gitu ya. Alhamdulillah kalau punya teman yang kayak gitu ya, itu mm-mm. sangat-sangat suportif berarti dia gitu. Tapi pada saat teman-teman kita juga nggak punya, apa ya, kemauan untuk mengingatkan kita ketika kita salah, ketika kita mungkin perlu ada yang diperbaiki gitu ya. Ya harusnya kan kita sendiri yang menelusuri itu, nggak mungkin kita semua tuh, mmm, punya kelebihan aja gitu ibaratnya, kita pasti punya kelemahan yang juga harus kita perbaiki gitu. Yang itu bukan untuk menjadikan kita melakukan sesuatu untuk membuktikan diri kepada orang lain gitu. Intinya kalau kita mau lebih baik itu bukan tujuannya untuk orang lain atau bukan bukan untuk sekolah, tapi tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan memahalkan gitu ya atau apa ya, menumbuhkan dan meningkatkan nilai diri Mm-mm. kita, value diri kita. Iya. Karena nilai diri, value diri itu nggak bisa diukur dari nilai akademis, nilai ujian, Mm-mm. atau ranking sekolah gitu ya, tapi nilai diri itu dibuktikannya dari sikap dan juga tindakan Iya. kita, gitu. Hmm. Kalau menurut Kak Rika, gambaran seseorang yang mengalami burnout itu kayak di usia remaja itu seperti apa? Oke, sebenarnya burnout itu sejarahnya ya, itu ditemukan pada, setting atau bidang, pekerjaan sebenarnya atau organisasi. Jadi penemu burnout ini pertama kali sebenarnya dia udah ada dari tahun 1900-an. Jadi udah lama Hmm, banget, cuman ya. baru muncul aja di kitab akhir-akhir ini. Nah, sebenarnya istilah burnout itu dipakai untuk setting organisasi atau pekerjaan, tapi, semakin berkembang teknologi, semakin berkembang zaman gitu, ternyata istilah burnout dipakai di mana-mana juga, di setting anak-anak pelajar juga dan di setting keluarga juga gitu ya. Hmm. Jadi burnout itu satu level di atas stres sebenarnya, Oh. tuh. Jadi, ketika kemudian kelelahan ini tuh tidak, tidak ada frekuensi yang menurun gitu ya, ibaratnya tuh tidak ada penyelesaiannya, tidak berkurang sedikit pun dalam jangka waktu tertentu gitu ya, sehingga ini menimbulkan kelelahan yang kronis gitu. Yang tadi aku bilang gitu, biasanya kalau burnout itu rata-rata udah mulai punya atau menunjukkan gejala-gejala yang tadi aku sebutkan, perubahan emosi, perubahan perilaku, perubahan fisik juga, insomnia atau tidur terlalu banyak gitu ya, atau gampang bangun gitu, atau nggak selera makan atau terlalu banyak makan, itu Iya. kan juga jadi bentuk, perubahan perilaku makan gitu ya. Jadi, mostly orang yang disebut burnout ya memang sudah ada, perubahan dan itu menjadi dampak dari burnout-nya gitu. Dan sejauh mana orang ini tahu dia burnout atau enggak, itu sejauh mana dia bisa mengenal dirinya sendiri gitu. Dan, tapi bukan yang self diagnose ya, beda gitu. Jadi nggak mendiagnosa dirinya sendiri, "Aku burnout nih, jangan ganggu aku," gitu, jadi alasan gitu ya, enggak gitu. Tapi burnout ini jadi bagian dari tadi sih sama aja kayak yang tadi aku sebutkan, jadi bagian dari sinyal bahwa, "Ini loh kamu harus berhenti dulu," gitu. "Apa yang bikin kamu capek diurai dulu," dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau stres itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Dan mostly, stres yang negatif pun kita masih punya cara untuk bisa mengatasi stresnya itu. Mm-mm. Mungkin dengan relaksasi, dengan tidur, dengan ngobrol sama orang lain, atau dengan hal-hal yang lebih ringan gitu ya. Nah tapi kalau udah burnout itu, sulit gitu. Maksudnya kita sampai udah ngerasa stuck gimana sih caranya nyelesain ini gitu, kalau udah burnout gitu. Dan biasanya itu karena stres yang bertumpuk. Hmm. Kelelahan psikis yang karena stres yang bertumpuk gitu, burnout itu. Dan kalau di konteks remaja tentu ya, yang tadi aku bilang gitu, sama kayak yang tadi aku bilang sih, tuntutan ketika dia, dituntut untuk bisa memenuhi nilai standar atau di atas standar, kemudian berprestasi lah ibaratnya, terus kemudian ketika kemudian menghadapi dinamika sosial gitu ya, Iya. di mana teman-teman tuh nggak selalu be Sama. kind sama yang lainnya Mm-mm. gitu ya, ada yang mungkin geng-gengan, ada yang malah itu Mm. juga justru paling yang sering bikin orang tuh jadi stresnya cepet gitu, terkait dengan interaksi sosial. Terus belum lagi, mmm, apa, merasa apa ya, temen kita lebih unggul gitu ya, atau lebih cepet nih berkembangnya, atau lebih cepat mencapai sesuatu kok kita enggak gitu. Itu juga lelah loh. Jadi hal-hal semacam itu yang bikin pelajar itu jadi mungkin mudah burnout, dan sebenarnya yang menentukan orang tuh jadi mudah burnout itu sebenarnya adalah
ketika dia nggak cukup sadar dengan dirinya sendiri gitu. Kalau orang nggak sadar tentang dirinya sendiri, terutama value ya, kita akan selalu menganggap standar orang lain tuh jadi standar kita, Bener-bener. ya kan? Kayak contoh misalkan, em, yang temen yang ini IPM, aku harus IPM juga, tapi capek gitu, karena dia nggak tahu value dia, tujuannya dia di IPM tuh apa gitu misalnya. Terus temen yang lain ikut ini ikut juga gitu misalkan, nah itu akan capek terus gitu. Sedangkan ketika teman yang lain itu bersinar mungkin ya, atau berprestasi gitu, wah biasanya orang ini akan terganggu nih, akan sebel gitu ibaratnya. Jadi bikin dia juga akhirnya lebih capek lagi gitu. Iya. Itulah yang menandakan bahwa dia mungkin belum cukup bisa menyadari dirinya sendiri itu seperti apa, nilai dirinya seperti apa, dan bagaimana dia bisa memenuhi atau merasa berharga itu dengan apa. Itu dia nggak tahu biasanya. Atau dia juga nggak tahu dia butuh apa. Iya. Kalau aku lagi nggak mood, kalau aku lagi nggak terlalu nyaman, atau kalau aku lagi punya konflik sama temen, yang lebih bikin aku bisa lebih baik tuh apa sih? Dia jangan-jangan nggak bisa jawab juga gitu. Padahal jangan sampai orang lain lebih bisa tahu gitu cara dia untuk menyelesaikan masalah atau menguraikan ketidakstabilan dirinya gitu. Contoh misalkan, kamu misalkan, lagi nggak mood gitu ya karena lagi ada masalah sama temen gitu ya. Kamu tuh nggak tahu harus gimana, tapi yang jelas kamu menarik diri sama teman-teman di kelas. Teman-temanmu kan bingung, "Kamu Iya. mau apa? Coklat? Kamu mau apa? Main, nge-mall?" Gitu kan. Akhirnya kan kamu tetap akan ngerasa terganggu sama mereka yang berisik itu gitu loh. Jadi itulah bentuk ketika kemudian kita nggak punya kesadaran diri atau awareness, dan itu mahal ya harganya. Awareness atau kesadaran diri itu mahal. Beberapa orang, beberapa klien, beberapa teman-teman tuh justru punya keinginan untuk mau asesmen, tes kepribadian, tes asesmen atau konseling gitu ya, untuk bisa menggali. Gak ada masalah, tapi memang pengen aja gitu, cuman pengen tahu apa sih Mbak yang aku butuhin sebenarnya, aku tuh nggak tahu kayak gitu. Jadi itu justru jadi bentuk nilai diri seseorang untuk mau bertumbuh kan, jadinya kayak gitu. Jadi sebagai bentuk dakwah teman-teman Semamio mungkin ya ayo, mungkin beberapa teman-teman yang lain yang mungkin belum menyadari dirinya sendiri, dibantu disadarkan dengan tidak memaksakan perubahan sikap dari dia gitu ya. Dibantu menyadarkan itu sekedar mengingatkan, bukan menasihati dan menggurui gitu ya. Itu bentuk dakwah juga gitu ya. Jadi misalnya nih, kamu jutek ya sama aku gitu ya. Tapi aku tahu sebenarnya omonganmu itu bagus buat aku. Misalkan, "Ih Mbak Rika tuh bisa gak sih?" Kayak gitu ya. Oke, karena aku tahu caramu menyampaikan cara ngomongmu tadi itu nggak bisa aku kendalikan, tapi aku tahu sebenarnya kamu pengen ngevaluasi aku. Maka aku akan ngingetin gini, "Dek, tahu nggak, Dek, bisa nggak, Dek, aku tuh seneng sama masukanmu. Tapi lain kali bisa nggak kalau ngobrolnya mungkin dipelanin lagi, jadi nggak usah teriak-teriak. Aku insya Allah akan denger omonganmu kok." Gitu. Kan beda ya rasanya ya. Jadi, jangan juga, "Jangan gitu, kayak gitu kan jadi akhirnya dakwahnya jadi berkurang nilai ibadahnya ya gitu, jadi nilai nilai pahalanya gitu ya. Tapi harus juga dengan sikap yang lembut dan menyadari bahwa itu semua di luar kendali kita, karena yang punya kendali untuk merubah diri adalah teman kita itu atau diri orang sendiri-sendiri, kayak gitu. Kan kayak ada anak yang tidak punya value gitu ya. Jadi Belum kan punya value, belum heeh. punya value. Jadi dia itu ngikutin orang. Kalau Mhm. menurut Kak Arika itu cara dia sadar untuk memiliki value itu kayak gimana? Cara sadarnya sebenarnya tergantung orangnya gitu. Ada beberapa mungkin dari kita cara sadarnya adalah ketika diingetin atau dikasih tahu sama orang paling dekat gitu, orang-orang terdekat. Ada juga dari siapapun yang mau ngingetin aku pasti mau mendengarkan, ada yang gitu. Tapi ada juga yang mungkin dari konten atau dari Iya, pengalamannya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan orang ini bisa disadarkan dari apa, karena itu juga harus diingat ya, menyadarkan orang itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, kendali kita itu bisa dengan mengingatkan saja. Beda dong, menyadarkan sama mengingatkan beda nggak? beda-beda. Bedanya apa? Bedanya kalau menyadarkan itu kita menyadarkan dia kayak ngasih tahu gitu nggak sih? Kalau mengingatkan? Kalau mengingatkan itu ngasih tahu juga sih. Malah tebak-tebakan, Iya ya. oke. Kalau menyadarkan, kita seolah menuntut dia untuk sadar dengan Iya. pengingat-pengingat yang kita sampaikan. Tapi kan kita nggak bisa menuntut orang buat sadar, Benar. ya kan? Berarti yang perlu kita lakukan bukan menyadarkan, tapi mengingatkan. Mmm. Kalau kita menyadarkan gitu ya, kalau kita, mau menyadarkan, kita seolah-olah akan kecewa kalau orang ini nggak sadar-sadar.
karena target kita sadar dianya, Oh iya, paham kan? iya Beda iya. ya. Tapi kalau mengingatkan, ya udah kalau dia ingat ya nggak apa-apa, kalau nggak ingat ya nggak apa-apa, kan aku cuma ngingetin. Beda loh ya, Iya gitu. iya. Nah, seringkali kita kita semua remaja dan pelajar dan juga orang dewasa itu lupa tentang ini. Seolah-olah semua hal bisa dikendalikan, termasuk perubahan orang lain, termasuk kesadaran diri orang lain, padahal enggak loh, gitu. Itu kan kendalinya dia untuk bisa memaknai masukan kita. Kalau Iya. dia memaknai masukan kita dengan hal yang atau dengan persepsi yang berbeda, ya itu jadi tanggung jawab dia. Yang penting kan kita ngingetin dia, gitu. Jadi itu yang harus kita ingat gitu ya, karena tipis bedanya emang gitu ya antara Iya, mengingatkan. menyadarkan, merubah, mengingatkan itu Mhm. beda banget padahal gitu. Karena ya itu tadi, ketika kita ngotot untuk pengen orang ini sadar, nggak bisa, orang ini adalah sepenuhnya punya dirinya sendiri gitu. Sama kayak misalkan kamu deh, misalkan kamu nggak suka sama aku mau kasih kamu coklat yang banyak, buka bersama di tempat yang mewah, voucher staycation gratis, kamu mau nggak? Kamu bisa nggak? Aku bisa nggak memastikan kamu, sorry, ulangi ya. Contoh misalnya nih, kamu nggak suka sama aku gitu ya, terus aku berusaha untuk membuat kamu suka sama aku dengan traktir kamu, kasih kamu staycation gratis, traktir buku dan sebagainya. Kira-kira aku bisa nggak memastikan kamu suka sama aku dengan usahaku tadi? Belum pasti. Belum pasti. Kalau kamu Iya. memutuskan untuk nggak suka sama aku, kamu akan selamanya nggak suka sama aku. Even Mhm. aku berusaha semaksimal mungkin berbuat baik di depan kamu, ya nggak? Iya. Nah, kayak gitu contohnya. Mhm. Jadi kita nggak bisa memaksakan keputusan orang untuk suka sama kita atau enggak, keputusan orang untuk mau bertindak, itu kita nggak bisa memaksakan itu, karena itu kendalinya orang itu. Kendali Mmm. kita adalah untuk mengingatkan itu aja, kalau emang ada yang negatif yang mau kita bantu untuk diingatkan. Tapi kalau enggak, ya nggak usah, nggak apa-apa Iya, gitu, karena itu menjadi bagian dari nilai dirinya dia. Tapi juga jangan diabaikan ya, karena itu juga bentuk dari empati dan kepedulian kita. Kalau kita udah ngeliat teman kita mungkin contohnya dalam segi ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ibadah, pokoknya bolong gitu ya. Terus kita diem aja, ya kita ya juga jadi salah, kita nggak mengamalkan nilai-nilai dakwah kita juga gitu ya. Jadi paling enggak tetap kita ingatkan, tapi selebihnya kalau ternyata dia tetap nggak sholat, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita nggak bosen terus-terus untuk ngingetin gitu. Mungkin kalau dengan cara ngingetin langsung, dia nggak selalu dengan kita, misalkan dibantu lewat teman ketua kelas, teman IPM yang bidang ini bidang dakwah misalkan atau menurut teman-teman ada nggak teman dekatnya dia yang bisa ngingetin gitu misalnya. Jadi ikhtiarnya tetap tapi dengan cara yang lain kayak gitu. Karena itu juga jadi bentuk kita, menumpuk amalan juga ya ketika dakwah. Jangan juga jadi abai sama teman-teman yang lain kayak gitu. Seperti itu. Kalau Mhm. kembali ke rutinitas ya, rutinitas yang padat. Mhm. Eee, kan kalau biasanya hidup hidup kita itu berjalan dengan cepat kan. Mhm Nah, mhm. Ramadan tuh kan justru mengubah rutinitas kita. Jadi yang Mhm. kayak Mhm. sebelumnya baca Qur'annya cuma berapa halaman, kalau di Ramadan Mhm. bisa target sampai 1 juz Mhm gitu kan. mhm mhm Nah, mhm. menurut Kak Arika, Mhm mhm. Ramadan itu bisa jadi momen jeda atau rehat mental bagi seorang nggak? Iya banget gitu ya, tadi aku bilang di awal gitu ya, asal Ramadan bisa jadi momen berjeda seseorang, asalkan setiap orang ini punya, nilai Mhm. atau persepsi yang tepat tentang memaknai Ramadan. Iya. Karena ketika kita nggak punya persepsi atau nilai yang tepat untuk memaknai Ramadan, maka kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang biasa gitu ya. Tapi ketika kita melihat bahwa, oh ternyata kita nggak selalu abadi loh di dunia ini, kita Iya. tetap akan punya hari akhir loh di dunia nanti, di akhir dunia nanti gitu kan. Terus satu-satunya senjata atau bekal yang kita mau persiapkan untuk di hari akhir nanti apa? Amalan dong gitu ya. Nah, karena kita tahu di Ramadan ini amalan itu dilipat gandakan gitu ya, maka kita perlu untuk menabung amalan-amalan itu, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita udah punya mindset yang seperti ini udah membantu banget kita untuk melihat Ramadan sebagai bulan yang istimewa, bulan yang perlu kita manfaatkan dengan maksimal, kayak gitu. Mmm. Nah, itu dulu yang pertama. Baru ketika kemudian sudah memaknai Ramadan itu tadi gitu ya, akhirnya kita akan mulai bisa membangun nilai diri kita kembali, gitu. Maksudnya adalah, mungkin biasanya kita cuman belajar 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 sesuai dengan jadwal sekolah. Tapi dengan kita merubah niat karena kita tahu, bahwa kita ini belajar juga untuk menuntut ilmu dan ini bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk menuntut ilmu dengan ibadah kayak gitu ya. Jadi, kita niatkan untuk ibadah gitu. Jadi
belajar itu nggak cuma sekedar berangkat gitu, tapi juga tentang niat ibadah, niat tentang mensyukuri nikmat Allah yang udah ngasih kita pikiran, akal, perasaan yang bisa kita gunakan untuk belajar. Itu kan juga bentuk dari kita mensyukuri kan. Nah itu juga jadi akhirnya akan merubah nilai kita memaknai diri kita sendiri. Oh aku mau belajar, aku mau ibadah, mau menaati perintah Allah. Menuntut ilmu kan perintah Allah juga ya. Nah terus kalau misalkan pada saat kita hari biasa itu kita nggak pernah, mungkin ya kita jadinya nggak terlalu banyak tadi ya kayak tadarus atau ngajinya jadi nggak banyak gitu ya. Di momen kali ini karena kita udah tahu kita mau numpuk amal yang banyak, akhirnya kita maunya ngaji yang banyak, sholat yang banyak gitu ya. Nggak cuman untuk memupuk amalan aja, tapi juga untuk terkoneksi dengan diri sendiri. Kerasa loh ketika teman-teman mungkin kerasa nggak kalau kamu lagi tilawah atau ngaji, terus lagi sholat gitu ya, itu kamu kayak ngerasa dipeluk sama diri sendiri nggak sih? Iya, lebih Ya tenang kan? juga Ya kan. lebih tenang kayak kita tuh kayak kita kan lagi ngomong sama Allah, lagi berhubungan sama Allah ya pada saat ibadah. Tapi jadinya kita kayak ngobrol sama diri sendiri juga secara nggak langsung kayak gitu. Walaupun tetap khusyuk ya, tapi setiap gerakan sujudnya, setiap gerakan takbiratul ihramnya itu kayak lamban gitu ya. Kayak ternyata hidup ini bisa dinikmati seperti ini loh tenangnya gitu. Nah, itulah yang menjadi pembeda ketika kita memaknai Ramadan sebagai momen untuk tenang atau untuk berjeda tadi gitu. Yang penting kita tahu gitu makna Ramadannya seperti apa dan tujuan kita apa ya untuk memupuk kebaikan sebanyak-banyaknya tadi gitu. Karena pada akhirnya ya Allah tuh nggak menilai kita dari seberapa banyak ilmu yang nilai yang kita dapetin. Allah nggak menilai kita hanya dari nilai yang kita dapatkan, prestasi yang kita punya, atau viral atau terkenalnya kita di sekolah. Enggak, tapi bagaimana kemudian kita punya niat yang baik sama sesuatu dan meninggalkan dampak apa diri kita ini gitu. Contoh misalkan teman-teman pelajar di sini kan juga nantinya akan kuliah ya. Iya. Nah, apa nih yang mau ditinggal di Smamio? Oh, prestasi misalnya. Oh, keaktifan di dalam organisasi itu yang jadi teladan buat adik-adiknya nanti. Nah, itu juga bagian dari dampak. Jadi dalam hidup ini kalau cuma ngomongin angka, nilai, pencapaian-pencapaian yang duniawi itu nggak akan ada selesainya gitu. Jadi kayak lebih cepet atau gampang ngerasa capek malahan kayak gitu kalau kita fokusnya sama yang duniawi tadi gitu ya atau hal rutinitas. Tapi kalau kita fokusnya sama niat, dampak, tetap kita harus bisa berprestasi, tapi niatnya beda. Beda kan rasanya. Kita harus berprestasi karena kita pengen terkenal, dengan kita harus berprestasi karena kita pengen ngasih dampak, ngasih Iya, contoh buat beda. adik-adik. Nah, beda kan gitu. Jadi kita harus berangkat dari niat dan juga perspektifnya dulu gitu. Jadi menurut kakak itu kayak membuat Ramadan itu menjadi momen jeda atau rehat itu sesuai Dengan nilai diri nilai masing-masing. dan kesadarannya dengan apa ya, ilmu-ilmu yang Iya. masing-masing orang-orang itu kan. Tapi kalau ilmu insya Allah kan sama ya, kalau di sekolah kan dikasihnya ilmu yang sama kan. Nah, tergantung bagaimana setiap pelajar, setiap teman-teman memaknai ilmu yang sudah didapatkan tadi. Apakah cuma sekedar untuk ujian aja ilmunya, atau memang diresapi untuk dimaknai dan dipahami dengan baik gitu. Sehingga itu menginternalisasi ke dalam dirinya sendiri untuk bisa menjadi bentuk dari nilai dirinya dia. Ini loh, aku tuh seorang yang kayak gini gitu. Ini kan saat ini banyak dibicarakan tentang hidup lebih pelan, slow living. Nah, menurut kakak psikolog, bagaimana konsep ini berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan dengan slow living itu? Oke. Kalau misalkan ngomongin slow living gitu ya, ini tuh sering banget dibahas sama praktisi-praktisi mental health ya, bahwa ternyata kita tuh ada beberapa temuan ya, maksudnya kita tuh pernah melihat atau menganggap sesuatu tuh seringnya harus cepat, harus buru-buru gitu. Padahal sebenarnya ketika kita menuntut sesuatu untuk cepat, buru-buru, itu tuh secara nggak langsung ya, kognitif kita tuh lagi waspada gitu. Itu nggak tiba-tiba gitu ibaratnya. Jadi proses kita untuk melakukan aktivitas yang cepat-cepat gitu ya, atau yang tergesa-gesa, itu tuh nggak tiba-tiba. Maksudnya, oh Mbak ini orangnya tergesa-gesa nih, nggak tiba-tiba kayak gitu. Tapi karena mungkin kita dulu di masa kecil itu terbiasa dididik atau
apa ya, ditumbuhkan dari lingkungan yang menuntut kita untuk waspada terus. Mungkin kita dulu sering disalahin kalau salah gitu misalnya, atau kita dulu mungkin nggak terlalu bisa dihargain pendapatnya, atau kita nggak selalu dikasih ruang untuk memilih, sehingga kita ngerasa hidup ini nggak cukup selalu bebas buat kita. Itulah yang bikin kita, beberapa orang gitu ya, itu punya yang namanya mode waspada. Jadi kalau kebalikannya slow living itu adalah mode waspada atau mode survival gitu, itu mode bertahan gitu. Jadi orang tuh jadi kayak selalu pengen pengen nyesuaiin orang lain gitu, karena memprioritaskan orang lain gitu, bukan memprioritaskan diri sendiri. Padahal sebenarnya sistem saraf kita itu justru lebih punya dampak yang bagus ketika kita itu bisa menikmati dan juga menyelami setiap proses yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Padahal seperti itu. Contoh misalkan, aku kasih waktu 5 menit untuk bisa menghafalkan 30 juz 30 misalnya, juz 30 gitu misalkan. Harusnya kan kamu sudah hafal karena dulu-dulu sudah sering diulang di kelas misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kan itu mustahil ya 5 menit untuk di murojaah itu kan mustahil. Nah, tapi kamu ya udah maksa dirimu gitu. Cepet-cepet sampai akhirnya tuh mungkin ada ayat yang hilang gitu. Tanpa kamu mau menego ke gurumu ini misalnya, boleh nggak Bu kalau 1 jam aja gitu misalnya nih. Karena kamu tahu bahwa kapasitas dirimu itu nggak cukup kalau cuma 5 menit misalnya kayak gitu. Nah, itulah bentuk kita selalu ngerasa perlu memprioritaskan orang lain. Atau misalnya nih, teman kamu ada yang ngajakin pergi, padahal kamu tahu kamu lagi mau hemat gitu kan. Nah, akhirnya kamu kayak memprioritaskan orang lain aja gitu, dan orang lain, temanmu ini sebenarnya punya agenda setelah pergi. Jadinya kamu ngikutin pace-nya dia atau ngikutin kecepatannya dia dalam jalan-jalan tadi. Yang harusnya kamu bisa lihat-lihat aksesoris, kamu nggak bisa gitu. Padahal kamu pengennya nge-mall itu pengen lihat aksesoris misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi akhirnya bikin kita tumbuh dan sekarang jadi orang yang sepertinya kayak tergesa-gesa tadi. Nah, padahal yang sehat secara mental justru sebenarnya yang slow, yang menikmati tadi, yang setiap gerakan. Makanya kalau di psikologi ada yang namanya konsep mindfulness, yaitu adalah memusatkan fokus pada satu hal atau konsentrasi pada satu hal gitu. Jadi mindful. Pernah nggak kamu ada di sekolah, tapi pikiranmu tuh di weekend? Pasti ada. Ya gitu. Atau pernah nggak kamu lagi di sekolah tapi pikiranmu tuh di eventnya IPM? Nah itu yang bikin kita akhirnya jadi orang yang nggak sehat secara mental gitu, karena kita nggak bisa berfokus. Dampaknya apa? Bisa jadi ini akan mempengaruhi kualitas kognitif kita. Bisa jadi kita sering lupaan gitu ya. Secara nggak langsung itu kerasa gitu. Karena kita nggak bisa mindful. Mindful itu menyadari penuh bahwa kita ada di sini, saat ini, sekarang sama orang ini. Yang lain nanti dulu. Karena ketika kita numpuk-numpuk pikiran kita di momen-momen yang nanti atau kemarin, itu bikin kita akhirnya gak bisa fokus dan akhirnya menurunkan kualitas kognitif kita kayak gitu. Itu faktanya gitu, sehingga justru tren slow living ini hadir untuk menyadarkan kita bahwa hidup gak harus buru-buru, dan itu bagus gitu. Beda lagi kalau kita ngomongin tentang buru-buru ngejar target tadarus ya, beda lagi. Kalau ini harus segera gitu misalnya, tapi kita tetap juga harus, mungkin dalam membaca Quran juga kita perlu loh memaknai atau membaca ayat terjemahannya, supaya ngaji nggak cuma sekedar ngaji gitu, tapi sudah tahu juga oh ternyata ada loh di Al-Quran ingatan maksudnya kayak peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat tentang yang terbaik itu adalah yang dari Allah kayak gitu-gitu. Jadi kalau nggak kayak gitu kita nggak akan bisa menikmati membaca Quran itu sendiri. Saya pernah membedakan itu ketika kemudian ngaji ditarget banget sampai hatam, tapi nggak memaknai. Dan satu lagi ngaji tapi gak ditarget tapi memaknai. Pada akhirnya dua-duanya tetap hatam, tapi yang lebih menyenangkan yang kedua, yang ketika kita memaknai terjemahannya kayak gitu. Jadi slow living itu menikmati setiap proses aktivitas yang sedang kita jalani. Termasuk kayak gini, lagi podcast, yaudah kita podcast dulu gitu. Selami dulu, walaupun sebenarnya saya ketanggungan yang lain misalnya kayak gitu, saya ketanggungan pikiran kantor, anak dan sebagainya, tapi nanti dulu, karena saya sudah berkomitmen untuk di sini dulu gitu. Jadi itulah yang membuat kita akhirnya
lebih sehat secara mental slow living ini gitu ya. Tapi slow living itu juga jangan disalahartikan sebagai bentuk dari kemalasan. Jangan kemudian slow akhirnya jadi alasan gitu ya. Ya nggak usah gerak, kan ini slow living gitu. Jadi akhirnya nggak disiplin, jadi akhirnya nggak produktif, itu juga jangan gitu ya. Jadi perlu dibatasi juga. Slow living itu maknanya adalah bukan memperlambat ya, memperlambat gerakan atau proses aktivitas kita untuk memaknai setiap prosesnya. Bukan sekadar memperlambat aja. Kalau pada akhirnya kita jadi nggak disiplin, nggak produktif, itu akhirnya artinya memperlambat doang, nggak memaknainya. Kayak gitu. Karena kalau kita memaknainya, kayak tadi yang aku bilang perbandingannya, kalau kita ngaji dinikmati, mindful, dengan ngaji yang diburu-buru, akhirnya tetap sama-sama hatam. Ya. Dengan cara yang berbeda gitu kan misalnya. Kalau dulu waktu yang dikejar hatam langsung satu Ramadan gitu ya, tanpa melihat arti, itu kayaknya waktu itu cuman subuh, maghrib sama isya doang ngajinya, tapi dikebut gitu kan, akhirnya hatam. Nah kalau yang dia sekarang karena kepo sama arti yang selanjutnya, itu jadi setiap sholat fardu tuh jadi ngaji terus, akhirnya kan sama-sama hatam kan. Nah kayak gitu. Kita pasti akan selalu punya cara tersendiri untuk tetap bisa produktif ketika kita melakukan slow living atau memperlambat kecepatan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena nggak semua aktivitas kita tuh perlu cepat kok, gitu. Dalam melihat, dalam belajar atau dalam menangkap informasi kita perlu cepat. Kita perlu nggak boleh ketinggalan teknologi. Tapi untuk bisa memahami teknologinya, untuk bisa mengikuti teknologinya, kita perlu mencerna dulu dong. Gitu. Jangan sampai kita FOMO, nggak tahu isinya apa gitu kan. Akhirnya juga sama aja, itu sama aja kita ya tadi mode waspada gitu. Waspada takut dilihat ketinggalan gitu kan. Gitu sih mungkin. Slow living membantu kita untuk bisa lebih mindful tadi. Salah satu bentuk mindful juga ada yang namanya memisahkan lingkar kendali. Yang tadi aku sempat cerita juga. Mana yang bisa kita kendalikan, mana yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Sama memisahkan momen masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Mungkin kita sering ya kayak tadi yang kamu juga setujuin gitu ya. Kita di sekolah mikirinnya weekend atau kita sekarang di sini mikirannya masa-masa yang kemarin pas lagi sedih-sedihnya misalnya ya. Nah, jadi masa lalu itu sebenarnya hanya bisa disyukuri atau dievaluasi. Oke, masa depan itu hanya bisa diekspektasikan dan diharapkan. Tapi sepenuhnya yang bisa kita usahakan dan kita lakukan adalah masa sekarang. Jadi kalau kita mikirin masa lalu di sekarang ini nggak bisa, karena masa lalu cuma bisa diapain? Syukuri dan dievaluasi gitu. Jadi itu yang bisa, itu jadi rumus yang juga membantu orang untuk bisa slow living atau mindful. Berarti menurut Kak Arika itu kalau kita slow living itu bisa membuat kita lebih tenang, ya kan? Lebih kayak lebih sadar, terus kayak nggak tergesa-gesa gitu kan? Asal tadi ya dimaknai. Kalau nggak dimaknai malah melambat-lambatkan saja. Iya, kemalasan nanti ujungnya. Malah malas. Gitu. Oke, sekarang penutup. Apa pesan dari Kak Arika, psikolog, untuk pelajar agar Ramadan itu bisa benar-benar menjadi waktu istirahat mental, bukan justru menambah tekanan? Oke. Jadi jangan lupa untuk bisa memaknai Ramadan sebagai bentuk amalan yang perlu kita usahakan. Karena jangan lupa di bulan ini semua amalan itu dilipat gandakan. Kita perlu ngewar banget ya untuk menumpuk pahala. Jadi amalan-amalan atau puasa ibadah Ramadan ini sebenarnya bukan menambah stres kita loh. Tapi justru membuat kita lebih sadar gitu ya, bahwa ternyata kita masih dikasih kesempatan nih. Ini loh kesempatan dari Allah yang sangat-sangat berharga dan mahal, setahun sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak memanfaatkannya, justru kita jadi orang yang nggak mensyukuri nikmat Allah udah dikasih sehat, tenaga, waktu gitu ya, untuk bisa memaksimalkan ini semua. Dan jangan lupa momentum Ramadan ini bukan cuma tentang puasa aja gitu ya, atau menahan dahaga, nafsu gitu ya, tapi juga tentang memperkuat ketakwaan kita kepada Allah gitu. Dan ketakwaan itu bukan tugas orang-orang tua atau yang udah dewasa gitu ya, tapi tugas semua umat manusia, apalagi kita udah balik ya, atau ya semuanya, anak kecil pun sekarang, anak kecil pun juga harus gitu, karena emang harus punya kekuatan tauhid kepada Allah. Dan takwa itu dan ketakwaan itu sebenarnya bermakna dan ketakwaan itu artinya adalah sadar bahwa hidup itu bukan soal angka dan juga bukan soal ranking, tapi juga
tentang kesadaran bahwa ada Allah yang mengatur semua hal dalam dunia ini. Kalau aku sering bilang ke klien-klienku adalah kita punya 2 tangan hanya cukup untuk bisa menengadahkan doa, bukan untuk mengendalikan dunia, Iya. gitu ya. Termasuk ketika kita mungkin ngerasa, "Kok nggak sesuai ekspektasiku sih hasilnya, kok gagal?" Gitu ya. Ya berarti emang kita nggak bisa, karena emang kita nggak bisa mengendalikan dunia, nggak bisa mengendalikan hasil tesnya juga gitu ya misalnya ya. Terus puasa juga selain ngajarin kita tentang sadar sama diri sendiri, juga ngajarin kita tentang bisa menahan sesuatu dengan memahami bahwa nggak semua hal bisa kita kendalikan tadi gitu ya. Mungkin ketika kita mungkin ngerasa perlu meledak-ledak gitu ya, ketika emosi marah gitu ya, kita perlu nahan dulu kan di momen Ramadan ini. Nah, kalau kita bisa menahan lapar dan haus, berarti kita juga bisa menahan amarah, menahan iri, dan menahan rasa putus asa atau kecewa. Itu adalah latihan mental yang sangat kuat. Jadi latihan mental itu kayak latihan otot, harus sering-sering dilatih gitu. Kalau otot itu kan kalau nggak dilatih kan akhirnya dia Lemah. kendur gitu ya, lemah lagi gitu ya. Sama kayak kekuatan mental. Kalau kita nggak terlatih untuk menahan diri, menyadari diri sendiri, nerima kritikan dari orang lain, kita nggak akan kuat mentalnya. Di suatu saat nanti, mungkin kita jadi orang yang paling gampang banget tersinggung, gampang banget kena mental bahasanya anak sekarang, kayak gitu. Dan sebenarnya itu jadinya, salah satu bentuk yang membuat kita jadi akhirnya kurang terlalu bisa punya value yang baik karena kita jadi kayak bergantung sama orang ketika kita ngerasa kena mental, ya kan. Akhirnya kita butuh pertolongan, butuh pasangan, butuh keluarga untuk menguatkan kita gitu ya. Padahal kalau kita punya mental yang kuat, kita cukup mengandalkan diri kita sendiri, kayak gitu. Saya mau bacakan satu surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, sesuai tadi yang sudah tak sampaikan sebelumnya. Artinya kemuliaan ini tuh bukan tentang siapa yang paling pintar aja, atau siapa yang paling terkenal di sekolah gitu ya. Tapi tentang siapa yang paling bisa menyadari dirinya, yang paling bisa menjaga sikapnya, dan bisa menjaga hatinya. Karena Ramadan ini, bukan tentang kita bisa puasa aja, tapi kita bisa meningkatkan nilai diri kita untuk bisa berdampak dan bermanfaat buat orang yang banyak, gitu. Semoga pesan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menjaga kesehatan mental dan memberi ruang istirahat bagi diri sendiri. Alhamdulillah, tanpa terasa obrolan kita pada episode kali ini pada podcast Osaka telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Arika Winda atas waktu, ilmu, dan nasihat yang telah dibagi kepada kita. Teman-teman pendengar, Ramadan mengajarkan kita bahwa istirahat bukanlah bentuk kemalasan, melainkan bagian dari cara menjaga diri. Nah, berhenti sejenak, tenangkanlah pikiran, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk rehat yang sesungguhnya. Saya Rizka Anissa mewakili podcast Osaka kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Ramadan kali ini membawa ketenangan bagi hati dan jiwa kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.